Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Asesor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ratika Permatasari, dipanggil dengan Rati. Ya. Saya tinggal di Depok, Cimanggis. Saya background pendidikan S1 di Universitas Trisakti, jurusan Teknik Industri, tahun angkatan 2004, dan S2 Universitas Trisakti, jurusan Magister Manajemen tahun 2012. Dan saat ini saya mengajar di Universitas Indah PGRI, Prodi Teknik Industri. Kemudian saya sebagai pengampu mata kuliah sebagai berikut: analisis biaya, kemudian pengantar ekonomika, analisis dan perancangan perusahaan, ekonomi teknik, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, organisasi dan manajemen perusahaan industri, dan strategi industri. Jadi semua mata kuliah yaitu ekonomi dan manajemen. Adapun spesialis pengajaran saya pengantar ekonomika dan analisis biaya. Ya. Kemudian berikut adalah kelas pengantar ekonomika yang saya ajar di semester ini. Oke, kita bisa lihat ya, saya mengajar di 5 kelas ya, pengantar ekonomika, kelas R3F, kemudian R3E, R3H, R3G, R3J, dan R3I. Kemudian berikut adalah RPS, pengantar ekonomika. Berikut ini rencana pembelajaran semester yang sudah disepakati bersama oleh koordinator mata kuliah pengantar ekonomika dengan Prodi Teknik Industri. Adapun capaian dari pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL yaitu menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi sosial ekologi secara umum. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah PMK ya, yang pertama memahami dan mampu menjelaskan proses terjadinya pertukaran dan konsumsi barang dan jasa serta konteksnya dalam operasi perusahaan sebagai salah satu bentuk sistem integrasi. Dan yang kedua, mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Ya. Kemudian deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini mencakup pembahasan tentang pengantar ekonomika dan aplikasinya dalam disiplin teknik industri. Ya. Mata kuliah ini mencakup topik-topik tentang teori produksi, biaya-biaya, teori ekonomi mikro dan makro. Kemudian materi pembelajaran meliputi pengertian dan ruang lingkup ekonomi, kemudian utilitas, permintaan dan penawaran elastisitas, kemudian teori produksi, biaya produksi, struktur pasar, persaingan sempurna, kompetisi monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Kemudian produksi, pendapatan nasional, konsumsi tabungan dan investasi, uang, lembaga perbankan dan lembaga keuangan dan bank, dan terakhir kebijakan fiskal dan perdagangan internasional. Ya. Kemudian beberapa referensi buku yang kami pakai yaitu ekonomik, kemudian mikroekonomik, ya, reference synthesis of modern and neoclassical theory, kemudian analisis teknoekonomi, dan terakhir adalah the essence of the economy. Kemudian penjabaran materi dalam minggu pertama, penjelasan mengenai pengertian dalam ruang lingkup ekonomi ya. Ini memahami dan mampu menjelaskan proses terjadi pertukaran dan konsumsi barang dan jasa serta konteksnya dalam operasi perusahaan sebagai salah satu bentuk sistem terintegrasi. Kemudian materi kedua utilitas ya,
memahami dan mampu menjelaskan proses terjadinya pertukaran dan konsumsi barang dan jasa serta konteksnya dalam operasi perusahaan sebagai salah satu bentuk sistem terintegrasi. Kemudian materi yang ketiga, permintaan dan penawaran, memahami dan mampu menjelaskan proses terjadinya pertukaran dan konsumsi barang dan jasa serta konteksnya dalam operasi perusahaan sebagai salah satu bentuk sistem terintegrasi. Oke. Kemudian materi keempat, elastisitas, memahami dan mampu menjelaskan proses terjadinya pertukaran dan konsumsi barang dan jasa serta konteksnya dalam operasi perusahaan sebagai salah satu bentuk sistem integrasi. Kemudian kelima, teori produksi, mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Kemudian materi keenam, biaya produksi, mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Kemudian yang ketujuh, struktur pasar ya, persaingan sempurna, kompetisi monopolistik. Okay, next. Struktur pasar oligopoli dan monopoli. Mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Kemudian materi ke-10, produksi dan pendapatan nasional, ya, mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi dan mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Kemudian materi 11, konsumsi, tabungan, dan investasi, yang mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi makro dan mikro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Kemudian materi ke-12, uang dan lembaga perbankan, mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Oke, next. Kemudian materi ke-13, uang dan lembaga perbankan, ya. Lembaga keuangan non perbankan mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Dan yang terakhir adalah materi ke-14 adalah kebijakan fiskal, mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Oke. Masih satu lagi ya, materi ke-15, perdagangan internasional, yang mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini masuk ke materi ke-10 ya, yaitu pendapatan nasional ya. Bagaimana mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan perubahan serta pertumbuhannya dari tahun ke tahun ya. Oke, kita masuk ke materi intinya. Oke, ini adalah rangkaian dari pendapatan nasional ya. Oke, perusahaan rumah tangga luar negeri ya. Ini aliran dananya masuk ke pemerintah ya. Oke, mulai dari pendapatan faktor produksi, pajak perusahaan, ya, pajak individu, kemudian pembelanjaan rumah tangga, tabungan, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Oke, next. Kemudian pendapatan nasional ya, nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam suatu tahun tertentu ya. Kemudian dalam konsep yang lebih spesifik dibedakan atas dua istilah, yaitu produk nasional bruto ya, PNB ya, kemudian produk nasional produk (GNP), produk domestik bruto (PDB), yang terakhir gross domestic produk GDP. Oke, next. Kemudian GDP sama dengan PDB ya, di mana nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing ya. Konsepnya adalah domestik sama dengan batas wilayah negara. Oke, next. Kemudian GNP sama dengan PNB, di mana nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor produksi hanya milik negara tersebut saja ya. Kemudian konsepnya GNP, net factor income sama dengan GDP ya. Net factor income NFI adalah pendapatan faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. Oke, next. Kemudian pengertian pendapatan nasional ya. Yang pertama pendapatan nasional definisi GDP
dan GNP ya. Kemudian pendapatan nasional sama dengan PNN, produk nasional neto sama dengan neto net nasional produk sama dengan NNP adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Oke, next. Kemudian pendapatan nasional, harga berlaku dan harga tetap ya. Mana harga berlaku sama dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu tahun dan nilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Kemudian dengan harga berlaku maka nilainya pasti meningkat setiap tahunnya karena kenaikan harga dan pertambahan fisik barang dan jasa. Oke, jadi nilainya akan terus bertambah ya. Kemudian harga tetap yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seharusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun yang lain ya. Kemudian disebut juga pendapatan nasional real ya, CPI sama dengan Customer Price Index. Oke, next. Kemudian pendapatan nasional harga pasar dan harga faktor ya, di mana harga pasar yaitu jika perhitungan nilai barang menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli, sementara harga faktor jika perhitungan nilai barang menggunakan harga faktor produksi yang memproduksi barang tersebut ya. Harga pasar sama dengan harga faktor ditambah indirect tax diambil subsidi. Oke, next. Kemudian pendapatan nasional ya, bruto dan neto. Dalam harga pasar tertentu barang adalah termasuk nilai penyusutan depresiasi sama dengan ada dalam PN bruto ya. Sehingga PN itu sama dengan PN bruto diambil depresiasi. Oke, next. Kemudian cara perhitungan ya, metode pengeluaran ya, perhitungan pendapatan nasional atas 4 komponen ya yang terdiri ya, kita bisa lihat di sini rumusnya GDP sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah buka kurung X diambil M tutup kurung ya, di mana C adalah consumption ya, G adalah government expenditure, I ada investment, dan X itu ada export neto. Oke, lanjut. Next. Kemudian cara menghitung produk neto ya. Net output adalah FA yang diciptakan dalam suatu proses produksi ya, sehingga metode ini menjumlahkan FA yang ditunjukkan oleh perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian ya. Contohnya FA dari suatu produk. Oke. Ini adalah contohnya ya, FA dari furniture dalam nilai dolar ya. Oke, next. Kemudian GDP menurut lapangan usaha di Indonesia ya, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, kemudian industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan konsumsi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan yang terakhir adalah jasa-jasa lain termasuk pemerintahan ya. Oke, next. Kemudian cara menghitung ya metode pendapatan. Nah, ini adalah menjumlahkan pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa ya, yaitu pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah ya, pendapatan dari usaha perorangan, pendapatan dari sewa, bunga, keuntungan perusahaan. Oke, next. Kemudian dalam menghitung pendapatan nasional ya, salah satu istilah penting adalah bunga neto. Adalah bunga yang dibayar dalam perekonomian dalam suatu tahun tertentu, ya dikurangi dengan bunga pinjaman pemerintah dan bunga pinjaman konsumen atau konteks produksi ya. Produktif ya. Oke, next. Kemudian kita masuk ke pendapatan pribadi sama dengan pendapatan disposable ya, di mana pendapatan pribadi semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun dan diterima oleh penduduk suatu negara ya. Ini adalah termasuk pembayaran pindahan ya, di mana pembayaran pindahan adalah pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat di mana para penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai imbalannya. Oke, next. Kemudian pendapatan nasional BPS ya, kita ketahui ya, C sama dengan G tambah I tambah buka kurung X sama dengan M tutup kurung sama dengan PDB ya. Ya. Kita ketahui ditambah pendapatan faktor produksi di luar negeri ya, dikurangi pendapatan faktor produksi di dalam negeri ya, sama dengan adalah PNB. Kemudian diambil penyusutan sama dengan adalah PNN ya. Diambil pajak tidak langsung ya,
plus ditambah subsidi sama dengan PN ya. Kemudian ditambah laba ditahan, diambil pembayaran asuransi sosial, plus pendapatan bunga personal, ditambah penerimaan buka balas jasa sama dengan PP ya, dan diambil pajak pendapatan personal ya sama dengan PPD. Oke, next. Kemudian jenis pembayaran pindahan ya, ada uang pensiun, ya uang tunjangan pengangguran, bantuan kepada orang cacat, bantuan kepada veteran, beasiswa dari pemerintah. Kemudian pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi yang dikurangi pajak yang harus dibayar. Oke, next. Kemudian hubungan GDP dengan pendapatan pribadi ya. GDP ya yang dikurangi itu keuntungan perusahaan tidak dibagi ya. Pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun. Sementara yang ditambah pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, bunga pendapatan pemerintah ya. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan pribadi. Oke, next. Kita masuk ke kuantitatif keseimbangan GDP ya. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi agregat adalah, nah ini kita ketahui nih soalnya, nanti kita cari nih solusi dari diketahui perhitungan ini ya. Oke, fungsi penggunaan adalah C sama dengan 500 plus 0,8 YD ya. Mana pajaknya 25% dari GDP, T sama dengan 0,25 Y ya. Kemudian investasi bernilai 500 atau I ya, atau investment ya. Pengeluaran pemerintah bernilai 1.000 atau G ya, ekspor negara bernilai X sama dengan 800 dan impor adalah 10% dari GDP, M sama dengan 0,1 Y ya. Oke, next. Kemudian selanjutnya dimisalkan perekonomian ini akan mencapai tingkat full employment ya, penggunaan tenaga kerja penuh pada GDP sebesar 6.000 ya. Berdasarkan pada asumsi tersebut maka jawab pertanyaan sebagai berikut ya. Tentukan fungsi konsumsi, tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Oke, next. Kemudian untuk mencapai full employment, perubahan yang bagaimana kayak perlu dibuat apabila ya pajak saja yang diturunkan, pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. Kemudian nyatakan kedudukan budget pemerintah APBN pada keseimbangan awal dan pada full employment nyatanya fungsi pajak yang baru. Kemudian apakah ekspor selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut, dan buat kesimpulan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut. Oke, next. Kemudian ya kita jawab nih ya. Tadi setelah diketahui kita jawab nih. Kita masukin angka-angkanya ya. Fungsi konsumsi ya, di mana C sama dengan 500 plus 0,8 kali Y kali D ya. Kali Y diambil T ya. Di mana 500 plus 0,8 ya. Buka kurung Y diambil 0,25 Y ya. Di mana Y itu adalah 1 ya. Jadi C sama dengan 500 plus 0,6 Y. Nah, jadi kesimpulannya adalah disposable income sama dengan YD. Oke, next. Ya, nasional pada keseimbangan ya, di mana C sama dengan C, Y sama dengan C plus I plus G plus kurung X diambil M ya, tutup kurung ya. Yaitu Y sama dengan 500 plus 0,6 Y plus 500 plus 1000 plus kurung 800 dikurang 0,1 Y kurung ya. Nah, kita masukin aja angka-angkanya ya. Oke, 0,5 Y sama dengan 2.800. Y sama dengan 2.800 dibagi 0,5 ya, sama dengan Y sama dengan 5.600 ya. Kemudian pendapatan nasional berkurang sebesar 400 ya. Kemudian GDP semula 6.000 dan saat ini menjadi 5.600 ya, karena pengenaan pajak 25% pada fungsi konsumsi. Oke, next. Kemudian kita masuk ke perubahan untuk mencapai full employment ya. Dengan menurunkan pajak, Y sama dengan 500 ya, plus 0,8 YD plus I plus G plus buka kurung X diambil M tutup kurung ya. Jadi kita masukin aja angka-angkanya 6.000 sama dengan 500 ditambah 0,8 buka kurung Y diambil T tutup kurung plus 500 ditambah 1.000 ditambah buka kurung 800 diambil 0,1 Y tutup kurung ya. Kita masukin angkanya
Hasilnya adalah 0,8 T sama dengan 1000 ya. T sama dengan 1250. Oke. Next. Dan apabila pajak tidak berubah pada pendapatan nasional 6.000, maka jumlah pajak adalah T sama dengan 0,25Y sama dengan Y-nya berarti diketahui nih 6.000 ya. Jadi T-nya adalah 1.500. Oke. Kemudian pengurangan pajak yang menyebabkan pada kesempatan full employment, maka pajak yang diterima adalah 1.250 ya. Sedangkan tanpa pengurangan pajak jumlahnya adalah 1.500. Dengan demikian untuk mencapai full employment, pajak diturunkan sebesar 1.500 diambil 1.250 sama dengan 250. Oke, next. Kemudian dengan menambah pengeluaran pemerintah, misalkan nilai G yang dicari adalah G0 ya. Kita masukin aja angka-angkanya ini ya. Y sama dengan 500 plus 0,6Y plus 500 plus GO plus 800 min 0,1Y. Ya, kita masukin angka-angkanya, maka GO sama dengan 6.000 diambil 5.400 ditambah 600 ya. GO sama dengan adalah 1.200 ya. Perhitungan di atas menunjukkan untuk mencapai full employment maka pengeluaran pemerintah. Oke, naik dulu. Perlu ditambah sebesar 1.200 ambil 1.000 sama dengan 200. Oke, next. Kemudian budget pemerintah dan fungsi pajak ya, pada kesempatan awal Y sama dengan 5.600, pajak adalah sebesar T sama dengan 0,25Y. Maka T adalah, kita masukin Y-nya nih, jadi 0,25 kali 5.600 sama dengan 1.400 ya, pengeluaran pemerintah G sama dengan 1.000, maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus ya, sebesar T diambil G sama dengan 1.400 diambil 1.000 sama dengan 400. Oke, next. Kemudian kasus pengurangan pajak untuk mencapai full employment ya. Pajak telah berkurang menjadi 1.250 waktu pengeluaran pemerintah tetap 1.000. Maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus yaitu sebesar T diambil G sama dengan 1.250 diambil 1.000 sama dengan 250. Oke, next. Kemudian kasus menambah pengeluaran pemerintah untuk mencapai full employment ya. Perhitungan sebelumnya menunjukkan pengeluaran pemerintah akan meningkat menjadi 1.200. Oleh karena itu tidak ada perubahan dalam fungsi pajak, yaitu tetap T sama dengan 0,25Y. Maka pada Y sama dengan 6.000, pajak yang diterima adalah T sama dengan 0,25 kali 6.000 ya. Hasilnya adalah 1.500. Kemudian dengan demikian budget pemerintah mengalami surplus sebesar T diambil G sama dengan 1.500 diambil 1.200 sama dengan 300. Oke, next. Kemudian next masuk ke fungsi pajak yang baru ya. Apabila kesempatan full employment dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus ya, maka pajak yang akan dirubah menjadi T sama dengan TO plus 0,25Y ya. Dan perhitungan sebelumnya menunjukkan jumlah pajak yang baru adalah 1.250. Sehingga TO adalah T sama dengan TO plus 0,25Y. Kemudian 1.250 ya, T-nya 1.250 ya, sama dengan TO plus 0,25 kali 6.000 ya. Hasilnya adalah TO adalah 250 ya. Maka fungsi pajak yang baru adalah T sama dengan 250 plus 0,25Y. Oke. Next. Kemudian masuk keseimbangan ekspor impor ya. Pada Y sama dengan 5.600 ya. Impor adalah M sama dengan 0,1Y. 0,1. Kemudian Y sama dengan 0,1 ya. Oke. Jadi diketahuinya itu adalah M sama dengan 0, Y-nya adalah 5.600, maka untuk menjawab Y sama dengan 0,1 dikali 5.600 sama dengan 560. Maka ekspor 800 melebihi impor, berarti surplus neraca perdagangan. Ini sama nih, sama seperti contoh soal ini ya. Pada Y sama dengan 6.000, impor adalah diketahui M sama dengan 0,1. Maka untuk mencari Y sama dengan 0,1
ya dikali Y, Y-nya 6.000, berarti 6.000. 0,1 kali 6.000 sama dengan 600. Kemudian sedangkan ekspor tetap 800, berarti pada kesempatan full employment menjadikan surplus neraca perdagangan. Oke, next. Kemudian masuk ke multiplier ya. Multiplier didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan antar pertambahan GDP dengan pengeluaran agregat. Pada jawaban sebelumnya, pertambahan pendapatan nasional adalah 6.000 diambil 5.600 sama dengan 400. Kemudian sedangkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional adalah 200. Kenaikan dari 1.000 menjadi 1.200 ya. Dengan demikian dalam perekonomian yang disasumsikan di atas multiplier adalah 400 dibagi 200 sama dengan 2. Oke, next. Kemudian masuk ke faktor produksi, gaji dan upah, sewa, bunga, keuntungan, ya, di mana satu lainnya saling berkaitan ya, perusahaan aliran satu ke rumah tangga, kemudian dari aliran rumah tangga ke perusahaan ya, ini merupakan pengeluaran rumah tangga konsumsi. Oke, next. Kemudian ini sama ya yang tadi diterangkan ya. Ini kita bicara sebetulnya APBN ya. Dari mana sih APBN itu? Anggaran dasar APBN anggaran pemerintah. Sorry, APBN apa? Boleh dikasih ini? Anggaran pendapatan nasional, APB nasional negara ya. Artinya pemerintah mengelola ya anggaran-anggaran yang masuk dari perusahaan, rumah tangga, lembaga keuangan, dan penanaman modal ya. Kemudian nanti APBN ini akan dikelola menjadi dana kesehatan, dana pendidikan ya, untuk subsidi ya ke sana ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Oke, finish. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke, yang lain ada bertanya? Ini kenapa pada matikan kameranya? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, cukup sampai di sini ya. Kita akan ketemu pertemuan minggu depan ya dengan materi berikutnya ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.